Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik ikhwatul kiram wa akhwat karimat, kita akan membahas kembali kitab An-Nahwul Wadih jilid 2, lanjutan dari beberapa pertemuan sebelumnya. Kita masuk pada pembahasan jawazim al-fi'l al-mudhari'. Sebenarnya terjemahnya ini kurang pas ya. Terjemahnya dia bilang jazmnya fi'il mudhari'. Ini kurang tepat terjemahnya. Jawazim itu jamak dari kata jazim. Bentuk jamak dari kata jazim. Jazim artinya adalah penyebab jazm. Jadi kurang tepat terjemahan Indonesianya secara bahasa. Seharusnya penyebab-penyebab jazm dari fi'il mudhari'. Dan di sini akan terbagi menjadi dua pembahasan. Ada yang menyebabkan jazm satu fi'il, ada yang menyebabkan jazm dua fi'il. Kita akan mulai dulu dari yang pertama di sini, al-adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan. Adawat itu jamak dari kata adah. Adah itu artinya adalah secara bahasa semacam alat. Ya. Dia lebih luas dari makna huruf seharusnya. Lebih luas dari makna huruf. Jadi terkadang alat atau adawat ini ada yang bentuk atau isim ya, bentuknya itu, bukan huruf. Jenisnya adalah isim, kata benda, bukan huruf. Baik, di sini kita mulai dari al-adawatul lati, bukan tujzimu, seharusnya tajzimu. Coba kita lihat dulu yang versi Arabnya ya. Bukan tujzimu ya, salah ya. Allati tajzimu fi'lan wahidan. Baik, teman-teman di sini bagi yang mau membaca contohnya, yang siap untuk membaca contohnya, klik tombol angkat tangan. Yang siap membacakan contohnya, bacakan contoh nomor 1 sampai 4 ya. Baik, Ramadan Mubarak tadi boleh? Silakan bacakan. Tadi kemana? Ramadan Mubarak. Baik, Solin saja, nggak apa-apa. Solin bacakan nomor 1 sampai 4. Silakan. Ya, Solin. Yang siap membaca, klik tombol angkat tangan. Ini yang ditunjuk, nggak ada yang bersuara ya. Silakan. Reski, boleh dibaca nomor 1 sampai 4. Nah, Ustaz. Kabirul gulamu walamma yatahadzab. Terus? Asani, zahabar rasulu walamma ya'ud. Asalis, banal amiru qasran walam. Nah, Ustaz. Qasran walamma yaskunhu. Ar-rabi' taba az-zar'u walamma yahsud. Yuhsad. Baik. Semuanya ada memiliki kata yang bermakna belum ya. Kalau kita lihat dari versi terjemahnya, belum, dan belum. Ada 4. Kalau kita lihat versi Arabnya, yang mana yang bermakna belum? Yaitu kata lamma, yang datang sebelum fi'il mudhari' ini. Lamma. Setelah kata lamma, ada fi'il mudhari'. Yatahadzab, ya'ud, yaskun, yuhsad. Semuanya berada dalam kondisi jazm dengan tanda sukun di akhir. Yatahadzab disukunkan, ya'ud disukunkan, yaskun disukunkan, yuhsad disukunkan, semuanya jazm. Ini adalah dari contoh nomor 1 sampai 4. Kita lanjut nomor 5 sampai 8. Siapa yang siap untuk membantah? Saifuddin Zuhri, silahkan dibacakan. Ustaz. Al-khamisu litajtaniba kasratal mizah. Berarti harusnya litajtanib ya. Baknya disukunkan, itu salah. Terus?
litajtanib kasratal mizahi. Terus. As-sadis liyaftah aliyun an-nafilata. Terus. As-sabi' liyutkin kullu insanin amalahu. Terus. Samin la yuwaqqir saghirukum kabirakum. Baik. Semuanya kita lihat yang mana fi'il mudhari' pada nomor 5. Yang mana fi'il mudhari' pada nomor 5? Tanib. Yajtanib. Tajtanib, maaf. Yang nomor 6, mana fi'il mudhari'nya? Yaftah. Yaftah. Nomor 7, yang mana fi'il mudhari'nya? Nomor 7, yang mana fi'il mudhari'nya? Yutqin. Nomor 8, mana fi'il mudhari'nya? Yuwaqqir. Semuanya memiliki kesamaan. Sebelum fi'il mudhari' ada huruf apa di situ? Lam. Huruf lam. Lam. Yang berbunyi li. Lamnya pakai kasroh dan ada yang lamnya di sini tertulis pakai fathah. Salah ya, harusnya pakai kasroh ini. Li yuwaqqir, bukan la yuwaqqir. Salah. Dan tidak selalu berharokat kasroh ya teman-teman. Cuman di sini contohnya pakai yang ini. Ada yang disukunkan lamnya kalau ada harokat sebelumnya. Seperti misalnya contoh firman Allah Azza wa Jal, "Falyanzuril insanu mimma falyanzur." Falyanzuril itu lamnya disukunkan sebelum fi'il mudhari'. Tapi kita nggak terlalu bahas begitu dalam, kita hanya fokus dari yang ada di contoh di layar kita. Kalau kita lihat artinya apa kira-kira lamnya di sini? Antum bisa temukan itu kesamaan dari arti. Diartikan apa kalau oleh pengarang di sini? Oleh penerjemah. Hendaklah. Hendaklah. Ya. Artinya ditulis hendaklah. Sebenarnya ini arti ya paling mudah untuk bahasa Indonesia, tapi khawatir orang salah menangkap. Misalkan gini ya. Kata-kata hendaklah Anda menutup pintu setelah maghrib. Saya tanya, apakah itu perintah yang harus dilakukan atau hanya anjuran saja? Anjuran. Dalam bahasa Indonesia. Kita bahasnya dalam bahasa Indonesia ya. Ya, Kalau ada perintah, ada kata seperti tadi, apakah dianggap perintah atau anjuran? Hendaklah Ali membuka jendela. Hanya Anjuran. Dalam bahasa Indonesia dianggap anjuran ya. Iya. Baik. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan sampai salah memahami. Dalam bahasa Indonesia ini dianggap anjuran. Sedangkan dalam bahasa Arab beda, teman-teman. Tidak dianggap anjuran. Nanti kita bahas ya. Dalam bahasa Arab, lam ini disebut dengan lam amr. Namanya lamul amr. Apa arti amr? Perintah. Perintah dengan anjuran berbeda atau tidak? Beda. Mirip. Berbeda ya. Anjuran boleh Anda lakukan, itu berarti bagus, nggak dilakukan nggak apa-apa. Tapi kalau perintah, ayah Anda memerintahkan Anda, wajib dilakukan. Seharusnya seperti itu ya, secara hukum asal. Hukum dasarnya gitu ya. Hukum asalnya. Misalnya wali kota memerintahkan ya polisi untuk berjaga di depan balai kota. Masa polisinya langsung bilang, ini cuma anjuran. Terus nggak ada polisi yang berangkat melindungi balai kota. Kacau ya, marah-marah besoknya wali kotanya. Kenapa saya memerintah tapi tidak ada yang mengerjakan? Kata yang diperintah, itu cuma anjuran. Kamu salah memahami. Berarti perintah itu aslinya adalah harus dilakukan. Anda sebagai orang tua nyuruh anak Anda, nak belikan minyak di warung. Si anak nggak beli minyak, sampai malam belum beli minyak. Sampai besoknya ditanya, kamu kok nggak beli minyak? Kan aku tadi udah suruh. Oh enggak, ayah, kan perintah itu tidak harus dilakukan, kata dia. Gimana terus? Apalagi sampai dia bilang ini cuma anjuran. Waduh. Jadi antum pahami dulu secara fitrah manusia, kalau kita bisa bilang ya, atau kebiasaan manusia rata-rata pada umumnya, perintah itu ingin agar dilakukan. Nggak ada orang memerintah sesuatu
kemudian tujuannya agar tidak dilakukan, itu aneh ya. Baik. Saya pikir semua orang yang berakal sehat sepakat dalam masalah ini. Kata hendaknya itu Apa? sama dengan kata sebaiknya itu, Ustaz. Nah, kalau sebaiknya itu anjuran atau perintah? Gimana? Anjuran lagi. Sebaiknya. Anjuran atau perintah? Anjuran ya? Anjuran. Anjuran lagi. Nah, makanya ini nggak ada bahasa Indonesianya, sebenarnya itu haruslah ya. Perintah dia. Cuman ya udah terlanjur salah yang mengkaprah ya. Udah meluas salahnya ini, jadi orang kalau ada yang memperbaiki, yang dianggap salah yang memperbaiki. Saya mau memperbaiki, saya yang dianggap salah pasti. Karena ini sudah meluas di mana-mana pakai kata hendaklah. Cuman ya kita kritisi tadi kata hendaklah tidak cocok secara makna karena lamnya di sini lam perintah, bukan lam anjuran. Anjuran itu dalam bahasa Arab disebut dengan tahdid. Nah, tahdid itu diantara bentuk anjuran atau al-hath, motivasi. Al-tahdid atau al-hath, bukan amr. Baik. Tapi saya nggak terlalu dalam membahas karena ini ada pembahasan usul fikih dalam masalah ini. Jadi bagi teman-teman yang pasti sekarang ada pikiran, oh saya udah belajar usul fikih, Ustaz, perintah itu kadang bermakna begini ya. Ini nggak kita bahas sekarang. Kita hanya bahas hukum asal. Hukum asal dari perintah adalah seharusnya dilakukan. Nggak ada orang merintah orang tujuannya biar nggak dilakukan, itu aneh. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Dari 4 contoh yang pertama, semuanya menggunakan kata lama, artinya belum. Dan semuanya memiliki kesamaan, antum bisa lihat di layar ya. Fi'il mudhari' yang setelahnya menjadi majzum, terkena jazm. Berarti penyebab jazmnya yang mana? Saya tanya ke antum. Apa yang menyebabkan dia jazm? Lama. Yaitu kata lama. Nah, sesuatu yang menyebabkan i'rab, sesuatu yang menyebabkan perubahan i'rab tadinya tidak jazm, kemudian jadi jazm, itulah yang disebut dengan jawazim. Atau di sini al-adawatul lati tajzim. Jadi arti jawazim adalah al-adawatul lati tajzim. Baik, kita sekarang masuk kepada kelompok yang berikutnya. Bentar, ini kalau dari versi penjelasan kayaknya nggak perlu saya baca di sini ya, karena sudah kira-kira difahami maksudnya. Langsung aja ke nomor 5 sampai 8. Sama juga tadi, lamnya di situ adalah menjadi jazim, penyebab jazm untuk fi'il mudhari yang datang setelahnya, makanya semuanya berakhiran jazm. Jazm, yaftah, yutqin, yuwaqqir, semuanya berakhiran jazm, sukun. Jelas insyaallah ya? Kira-kira bisa difahami semuanya? Kita sekarang masuk kepada kaidah minal adawati allati tajzimu fi'lan mudhari'an wahidan, di antara alat-alat yang menyebabkan jazm fi'il mudhari' yang jumlahnya 1. Jadi dia menjazmkan 1 fi'il mudhari'. Diingat baik-baik, yang dijazmkan hanya 1. Apa kata tersebut? Lamma dan lamul amri. Lamma tadi artinya apa? Lamma artinya belum. Lam tadi kita artikan Hendaklah. perintah seharusnya ya, bukan hendaklahnya ya. Jadi kita bilang hendaklah ini adalah makna yang salah. Baik, lamma artinya belum, lamul amr di sini untuk perintah. Wal ula, al ula berarti kata yang pertama. Yang mana kata yang pertama? Lamma tadi. Yang dimaksud dengan al ula adalah kata lamma tufidun nafya, bermakna nafi. Saya sudah jelaskan berkali-kali kemarin, lebih penting tahu fungsinya sebelum tahu terjemahnya. Sebab kalau Anda cuma tahu terjemah, bisa jadi Anda salah memahami karena ternyata terjemah yang Anda pakai menyelisihi fungsinya. Saya ulangi lagi ya. Lebih penting tahu fungsi dari kata. Kalau fungsi itu dalam bahasa Arab ya dalalatul makna, atau di situ al-ifadah, apa faedah yang dia datangkan, itu fungsinya. Fungsinya apa di sini lamma? Berfungsi nafi, seperti kata lam. Fungsi nafi, apa fungsi nafi? Menolak.
atau meniadakan. Kalau Anda paham ini, maka Anda tidak terkurung pada makna belum, bisa jadi dia bermakna tidak. Ya, karena Anda paham fungsinya. Beda dengan orang yang cuma tahu terjemahnya. Ini saya berkali-kali bilang, seperti ini, biar antum tidak salah, disangkanya bahwa bahasa Arab itu yang penting tahu terjemahnya, Ustadz. Tidak. Anda harus tahu fungsinya, itu lebih penting daripada tahu terjemahnya. Ghaira anna nafya biha, hanya saja, jadi kalau ada kata ghaira anna, ini juga tambahan ungkapan buat antum biar tahu ungkapan dalam bahasa Arab. Kalau ada kata ghaira anna, ghair itu artinya tetapi, ya, atau arti sebenarnya ghair itu bukan, biasa diartikan untuk istitsna fungsinya, pengecualian. Ghair itu untuk pengecualian. Nah, di sini kalau diartikan ghairu anna itu hanya saja, tetapi. Nah, gitu ya. Jadi kata ghair anna ini diartikan hanya saja atau tetapi. Ini ungkapan ya dalam bahasa Arab. Ghairu anna nafya biha, nafi dengan menggunakan lamma yastamirru ila zamanit takallum. Terus terjadi sampai zaman ketika dia berbicara. Berbeda dengan kata lam. Jadi kalau antum bilang lamma memiliki kemungkinan, pahami ini ya, memiliki kemungkinan bahwa pekerjaan tersebut bisa jadi akan dilakukan di zaman sekarang kepada yang akan datang. Ini bedanya lam dengan lamma. Lam dengan lamma, saya ulangi lagi. Lam dan lamma itu sama-sama bermakna belum atau tidak untuk menafikan masa lalu. Menafikan masa lalu. Ini lam dan lamma. Perbedaannya apa? Kalau lamma, ya, kalau kata lamma itu bermakna nafi terus berlangsung sampai waktu dia berbicara. Waktu si pembicara berbicara. Orang yang bilang lamma itu sampai dia berbicara, nah sampai itu. Ketika sudah dia berbicara, ada kemungkinan nafinya sudah hilang, bisa jadi dia melakukannya sekarang. Misal antum mau bilang, saya belum selesai menulis. Tapi bisa jadi setelah saya selesai mengucapkan kata ini, sekarang saya sudah selesai menulis. Paham ya? Atau antum bilang, saya belum mandi, lamma aghsil. Lamma aghtasil, bisa juga. Lamma astahim, saya belum mandi. Tapi antum pakai kata lamma, menunjukkan bahwa bisa jadi entar lagi saya mandi. Berbeda dengan penggunaan kata lam yang lebih luas maknanya. Watsaniyatu, adapun kata yang kedua yaitu lamul amr, taj'alul mudhari'a mufidan lil amri. Dia mengubah fi'il mudhari' menjadi makna fi'il amr. Perintah. Nah, lihat fungsinya ya. Lam amr, fungsinya apa? Mengubah fi'il mudhari' diubah jadi apa? Menjadi amr, bermakna amr. Fi'il mudhari' aslinya tidak bermakna perintah. Tiba-tiba bermakna perintah. Berarti lamul amr seharusnya tidak diartikan hendaklah. Tapi seharusnya kalau diartikan secara bahasa Indonesia, haruslah anak kecil menghormati yang besar. Haruslah setiap manusia menyempurnakan pekerjaannya semaksimal mungkin. Yutqin itu melakukan semaksimal mungkin. Haruslah engkau menghindari banyak bergurau. Itu arti sebenarnya. Masalah nanti diangkat bermakna anjuran, itu butuh penafsiran lain. Butuh pengalihan makna dari makna asli. Adapun makna aslinya adalah perintah, bukan anjuran. Ya, sehingga arti dengan kata hendaklah, secara bahasa Indonesia memang mudah diartikan, tapi khawatir orang yang tidak paham bahasa Arab salah memahami sehingga disangka itu adalah hanya anjuran, padahal dia adalah perintah. Dan ini banyak contohnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Lam amr di sini dimaksud adalah perintah.
Di dalam Al-Quran bisa antum cari, temukan ya. Tadi seperti saya kasih contoh, falyanzuril insanu mimma khuliq misalnya, atau wal yaktub bainakum katibum bil adl, walaupun di situ perintahnya bukan bermakna wajib tapi anjuran sunnah, tetapi di awalnya adalah perintah, hukum asalnya maknanya ya. Atau dalam hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa perintah Rasul? Falyaqul khairan Khairon aw liyasmut. Nah, itu ada falyaqul, hendaknya dia mengucap yang baik atau dia diam. Diam. Aw liyasmut. Mungkin pasti ada yang bilang, loh Ustaz, bukankah ini tidak perintah wajib? Tergantung ya teman-teman. Kalau lawannya khair yang dimaksud adalah perkataan buruk berarti berdosa. Berarti membicarakan kebaikan atau diam itu adalah kewajiban berarti kan? Kalau lawannya yang dimaksud adalah itu. Tapi kalau yang mungkin yang dimaksud adalah berbicara hal-hal yang sifatnya mubah, itu lain lagi ya mungkin ya. Tapi intinya kita lihat ada lam amr di sini, perintah. Rasul memerintahkan salah satu dari dua hal ini. Dan makna as-samat, bagi yang tidak tahu ya, samat itu berbeda dengan sukut. Dia diam, tetapi diam dalam kondisi dia mampu berbicara. Dia lebih memilih diam. Misal ada hal yang viral nih ya, ramai viral. Ketika antum melihat orang-orang manusia kebanyakan, ada sesuatu yang viral, semua mau ngomong ya. Mulutnya udah gatel nih, mau ngomong. Mau tampil, seakan-akan superhero. Dia tampil sama bicara tentang ini. Biar saya jadi orang yang speak up gitu ya. Padahal dalam perintah Islam, dalam menyikapi berita yang viral bukan seperti itu. Pernah saya sampaikan ayatnya ya. Diserahkan kepada ulil amr, yang dimaksud adalah para ulama. Lalu dilihat kesimpulannya apa, baru kemudian disampaikan kesimpulannya. Bukan langsung share berita yang nggak jelas tadi. Maka di situ kalau antum melihat, falyakul khairan aw liyasmut, atau orang yang yasmut itu, dia mampu berbicara, dia mampu berkata-kata tentang hal tersebut, tapi dia lebih memilih diam. Itu samt. Tapi kalau as-sukut, makna sakata yaskutu, diam, itu dia diam, bisa jadi karena dia memang tidak tahu apa yang mau dia bicarakan, maka dia lebih memilih diam. Itu bedanya as-sukut dengan samt. Sukut lebih umum, lebih luas maknanya. Tapi kalau as-samt yang di dalam hadis tadi, fal liyasmut, itu adalah diam ketika dia mampu berbicara. Ini adalah faedah yang saya dapat dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, mudarris pengajar di Masjid Nabawi. Perbedaan dari as-sukut dengan as-samt. Kita lanjutkan. Sekarang kita coba di sini antum gampang banget tinggal mengubah berikut-berikut ini ya. Di sini suruh letakkan dalam kalimat sempurna, karena di sini nggak ada latihan fi'il, latihan i'rab. Jadi coba antum meletakkan ini di dalam kalimat sempurna dengan menjadikan fi'il mudhari' berikut setelah kata lamma. Letakkan dalam kalimat. Yusafir, nggak usah semuanya, bagi yang maksudnya nggak semua fi'il kita bahas di sini yang disediakan. Tapi yang bisa silakan langsung menjawab. Yusafir, dimasuki kata lama dan letakkan dalam kalimat. Yuk, siapa yang mau mencoba? Letakkan kata lama yang artinya belum. Yusafir itu pergi bersafar ya. Belum atau tidak untuk masa lalu yang terus berlanjut sampai di zaman dia berbicara. Sebenarnya ini kurang tepat, lebih tepatnya maknanya pergi jauh. Bersafar itu pergi jauh. Antum tidak bilang safar kalau cuman dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat, itu bukan safar ya. Baik. Siapa yang mencoba? Langsung menyalakan mikrofon boleh? Ya, Davi. Silakan Davi, letakkan dalam kalimat. Ustaz, ini lamanya tidak harus untuk yang yusafir nggak Ustaz ya? Maksudnya lama Yang yusafir dulu. Kita contohnya yang ini dulu, yang yusafir. Coba. Gini, kalau saya yusafiru Muhammadun walamma yarji. Kita bukan yang yarji'nya, yusafirnya harus terletak setelah lama. Gimana? Tadi sudah betul ya? Lama yusafir
Muhammad. Musafir belum, musafir Muhammad belum bersafar ya. Muhammad belum bersafar. Safar. Oh ya. Baik. Ini teman-teman masih ada pembahasan lagi, ntar lagi. Ini habisnya latihan selesai. Kita masuk kepada pembahasan menjazmkan dua fi'il, teman-teman. Yang lebih rumit dari ini. Jadi jangan khawatir, ntar lagi ada yang lebih rumit ya. Kita pakai yang gampang-gampang dulu. Lanjut, sekarang siapa yang siap menggunakan kata membaca? Letakkan kata lama sebelum kata yaqra. Yuk, siapa yang siap? Letakkan kata lama sebelum kata yaqra dalam kalimat. Boleh, silakan. Langsung aja, biar waktunya cukup ya. Lama yaqra Muhammadun al-kitaba. Boleh, lama yaqra Muhammadun al-kitaba. Gampang banget ya. Boleh juga contohnya nggak harus laki-laki. Ini contohnya di sini kan bentuk laki-laki. Antum bisa ubah pakai contoh saya, kami, atau dia perempuan, bebas ya. Boleh-boleh aja. Yuqid. Ini salah kalau yuqid bukan menyala. Yuqid itu artinya menyalakan. Beda menyala dengan menyalakan ya. Auqada yuqidu itu menyalakan. Siapa yang siap? Kasih contoh yang ini. Yo, siapa mau mencoba? Yuqid. Boleh, Fauzia. Lamma yuqid an-naru. Berarti kan menyalakan, bukan menyala. An-nar bukan sebagai pelaku ya. Lamma An-nar. yuqid. Pelakunya An-nar. siapa? Oh, naro. Lamma yuqid aliyu an-naru. Boleh, aliyun an-nar. Seperti itu contohnya ya. Na'am. Baik, berikutnya. Setelah kata yuqid, kita coba kata ya'ti. Siapa yang siap? Ya'ti. Ini agak berbeda dari yang tadi, jazmnya. Bukan pakai sukun ini. Kalau antum masih ingat dulu karena kita belajar. Yuk, siapa yang siap? Ya'ti. Letakkan dalam kalimat. Antum nggak disuruh panjang-panjang, satu kalimat aja pendek. Yang penting benar udah cukup ya. Nggak perlu ngarangnya sulit-sulit gitu. Coba Ustaz. Boleh. Lamma ya'til ilmu ilaika. Lamma ya'til ilmu ilaika. Boleh. Gimana tulisannya ya'ti? Tetap ya'ti, Ustaz. Ya-nya Kan dihilangin. Ya'ti, tapi ya yang di belakang dihapus. Maka Hilangin. tulisannya begini. Lamma ya'ti. Jazmnya menggunakan apa ini? Udah pernah kita pelajari dulu. Kebuangnya huruf ilat. Dihapus huruf illah. Hadfu harfil illah. Lamma ya'til ilmu ilaika. Boleh. Lamma ya'til ilmu ilaika. Ilmu belum sampai kepadamu. Boleh pakai ilaika, boleh langsung lamma ya'tikal ilmu. Seperti perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Apa? Qad atani minal ilmi malam ya'tik. Telah datang padaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Bilang kepada ayahnya begitu ya. Nah, ayahnya menyembah berhala. Lanjut. Yansa. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Hari. Yansa setelah kata lama. Lamma yansa Umaru al-wajiba. Bagus. Lama. Umar belum lupa atau tidak lupa. Gimana tulisannya yansa? Ya, nun. Terus? Sin. Alif lainnya Tidak pakai sukun, tetapi pakai tandanya dihapusnya huruf illa. Lamma yansa Umaru. Umar belum lupa al-wajibah melakukan tugasnya. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan yang berikutnya. Ini salah ya, yasfu, ini salah. Tidak ada alif setelahnya. Yasfu setelah waw tidak ada alif, itu salah. Diperbaiki bukunya ya. Setelah kata waw, setelah huruf waw tidak ada alif. Begitu juga di sini. Yad'u setelah waw tidak ada alif. Yad'u begini saja. Baik, siapa yang siap meletakkan fi'il amr fi'il mudhari' berikut ini setelah lam amr?
li. Atau lam sukun tadi ya. Kalau di sebelumnya ada harokat, maka lam sukun. Tapi karena antum belum belajar yang lam sukun, pakai yang li aja. Siapa yang siap? Yad'u, letakkan dalam kalimat dengan lam amr. Ini namanya lamul amri. Lam yang menunjukkan perintah. Boleh, Solin, silakan. Oh, Pak Iya. Yayan mau coba. Ntar lagi ya Pak Jajan ya. Iya, Nain, Solin, silakan. Yad'u abi. Hendaknya dia memanggil ayahku atau hendaknya ayahku memanggil siapa gitu ya. Liyad'u tulisannya begini, wawunya dihapus karena dia huruf illah, maka tanda jazmnya bukan sukun tetapi dihapusnya huruf illah. Liyad'u begini kalau diletakkan dalam kalimat. Baik, berikutnya Pak Yayan, ya'muru. Liya'mur. Liya'mur. Liya'mur akhoka. Liya'mur boleh dikasih dulu pelakunya. Akhokanya nanti jadi objek ya. Iya. Ya dia Ustaz. Liya'mur. Oh, Zaidun. liya'mur Aliyun. Aliyun akhoka. Boleh kayak gini ya. Liya'mur aliyun akhoka. Dan seterusnya antum praktekkan cara seperti barusan tadi. Kalau akhirannya huruf illah, maka antum hapus huruf illahnya. Kalau akhirannya bukan huruf illah, maka tinggal disukunkan. Sesimpel itu. Simpel banget teman-teman ya. Bahkan membuat kalimatnya nggak pusing-pusing, nggak rumit ya di sini. Membuat kalimat dalam bahasa Arab itu simpel, mudah. Antum letakkan fiil, lalu pelaku, lalu objek. Sudah selesai. Nggak rumit. Jadi antum nggak perlu pusing-pusing nyari ide terlalu jauh, terlalu keren kayak gimana ya. Cukup buat kalimat sederhana, udah cukup. Kita lanjut berikutnya. Di sini, ya, ada yang mau bertanya? Itu kalau liya'mur itu apakah harus pakai kata bi? Saya pernah dengar amarobi begitu. Baik. Liya'mur bi. Ini bedanya ya. Jadi yang barusan misalnya liya'mur. Liya'mur. Al-ustadzu talibahu. Bi-nya untuk apa? Bi di sini untuk perintah apa yang dia perintahkan? Disuruh ngapain? Misalnya bil qiraati. Oh. Ya. Harusnya, diharuskan atau seharusnya seorang guru memerintahkan muridnya untuk melakukan pekerjaan membaca. Berarti di sini kalau kita lihat ini kata kerja atau predikat, ini subjek, ini objek. Nah, kata bil qiraah ini adalah huruf jar dengan majrur dikaitkan dengan fi'il mudhari tadi. Disuruh perintahnya ngapain? Kan perintah ada kaitannya. Oh, saya perintahkan dia untuk membeli gula di pasar. Berarti bisyira'is sukar misalnya, membeli gula. Dan seterusnya. Makanya antum bilang al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'rufi, memerintahkan yang baik. Bahasa Arabnya al-amru bil ma'rufi. Walaupun di bahasa Indonesia kita langsung singkat aja amar ma'ruf gitu ya. Berikutnya di sini tidak terlalu penting. Maksudnya ya nggak apa-apa kalau dilompati karena antum bisa pahami sendiri maksudnya apa dari perintah-perintah berikut. Misalnya di latihan 3 antum disuruh mengubah lam di sini menjadi lamma. Jadi di situ misalnya lam nadhhab ilal hadiqati amsi, tinggal antum ubah lamma nadhhab ilal hadiqati amsi. Biasanya gitu aja. Gampang banget. Lam yang ada di awal ini atau lam yang sebelum fi'il mudhari' diubah menjadi lamma. Itu saja perintahnya. Sesimpel itu ya. Kemudian untuk yang latihan 4, ganti tiap contoh di kalimat dewa ini dengan kalimat lain yang semakna dengannya dan fi'il kalimat tersebut adalah fi'il mudhari'. Bentar kok saya kurang enak baca yang versi Indonesia. Kita lihat yang versi Arab yang asli. ضع بدل كل جملة من الجمل الآتية جملة أخرى موافقة لها في المعنى بحيث يكون فعلها مضارعا.
Oh, jadi pokoknya buat fiil yang di sininya tadinya bukan fiil mudhari diubah jadi fiil mudhari. Contoh di nomor 1, safara ini adalah fiil madhi. Antum ubah menjadi fiil mudhari tetapi maknanya tetap sama, yaitu saudaraku tidak melakukan safar sampai sekarang. Gimana kalau diubah ke fiil mudhari? Ada yang tahu? Ma yusafiru. Lamma yusafir akhi ilal an. Nah, antum nanti praktekkan di bawahnya juga seperti itu. Contoh misalnya di sini. Nam mubakkiran wastaiqidh mubakkiran. Tidurlah segera dan bangunlah segera. Ini sore hari ini kurang tepat ya maknanya. Mubakkir itu langsung segera, jangan ditunda-tunda, jangan ditaruh di akhir. Fiilnya jenis apa ini? Fiilnya jenis apa ini? Nam dan istaiqidh. Fiil amr. Antum ubah jadi fiil mudhari tapi maknanya sama. Sama-sama memerintah. Gimana? Gimana? Litanam mubakkiron. Litanam Bagus. mubakkiron. Litanam. Nah, ini berarti paham antum. Litanam mubakkiron wa Waliyastaiqidh. wal tastaiqidh. Wal tastaiqidh. Nah, kalau yang di sini lamnya disukunkan ya, karena di sebelumnya ada harokat. Bukan walitastaiqidh, bisa juga kayaknya walitastaiqidh. Tapi biasanya tidak seperti itu. Biasanya lamnya disukunkan. Yang biasa kita lihat di ayat Al-Quran seperti itu. Wal tastaiqidh. Jadi kalau antum bisa simpulkan di sini sebenarnya yang fi'il madhi, yang tadinya fi'il madhinya dinafikan dengan suatu alat nafi seperti ma yang artinya tidak, tinggal antum ubah jangan lamma lalu fi'il mudhari. Sedangkan yang fi'il perintah di sini atau fi'il amr antum ubah dengan fi'il mudhari tetapi dengan makna yang sama, maka menggunakan lam amr. Sehingga kita bisa bilang kesimpulannya dari latihan 4 ini fi'il mudhari itu bisa bermakna madhi dengan syarat tertentu. Dan fi'il mudhari bisa bermakna amr dengan syarat tertentu. Saya ulangi lagi ya. Bisa antum lihat di layar. Fi'il mudhari syaratnya jadi madhi apa? Menggunakan kata lam tadi. Yang bermakna belum karena menunjukkan masa lalu. Kalau yang bertemu dengan fi'il atau dijadikan fi'il amr, fi'il mudhari'nya adalah ditemukan dengan lam amr. Seperti ini. Jadi fi'il mudhari bisa berubah maknanya. Bisa bermakna madhi, bisa bermakna amr. Tergantung sedang digandeng dengan kata apa. Ini menyelisihi sesuatu yang dulu kita pelajari di awal-awal bahwa fi'il mudhari hanya bermakna sedang atau akan melakukan. Jadi ini lebih detail pembahasannya daripada yang dulu pernah kita pelajari. Dinaikkan, di-upgrade. Makanya dalam belajar ilmu nahwu itu teman-teman, cara yang benar adalah ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu-ilmu yang lain, ilmu balaghah, termasuk juga ilmu dalam ilmu syariat kita, tidak cukup dengan selesai satu buku. Sebab dia bertahap, ada buku untuk pemula, ada buku untuk menengah, ada buku untuk tingkat lanjut. Nahwu antum tidak cukup, Ustaz, saya sudah pernah belajar nahwu, ada yang bilang gitu ya. Belajar kitab apa? Ini udah selesai kitab A gitu ya, Ajrumiyah misalnya. Itu tidak cukup teman-teman, sebab Ajrumiyah itu di dalam ilmu nahwu dianggap sebagai buku untuk pemula. Yang antum harus lanjutkan lagi yang tingkat menengah. Ketika antum belajar yang tingkat menengah, kaidah yang dulu untuk pemula diperluas lagi makna-maknanya, diperdalam lagi, diperinci lagi. Dan antum tidak bisa belajar yang tingkat pertengahan kalau yang pemula belum belajar. Inilah dalamnya ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu syariat kita semuanya memiliki tingkatan yang seperti itu. Apapun ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu akidah, semuanya dimulai dengan yang tingkat dasar. Ketika sudah selesai, Anda akan lompat ke tingkat menengah yang di dasar tadi diulangi lagi tetapi dengan pembahasan yang lebih mendetail. Lebih panjang pembahasannya. Ketika yang tingkat lanjut lagi, lebih tinggi lagi. Dan apa yang lebih tinggi lagi yang di atasnya tingkat lanjut ada lagi. Yang untuk para peneliti. Beda lagi. Begitu ya teman-teman ya. Sehingga dalam belajar itu memang ada proses yang sangat panjang. Yang sekarang kita sebenarnya masih di fase untuk pemula. Yang sekarang kita ini fase untuk pemula masih. Kita lanjutkan dulu. Menjazmkan dua fi'il. Ini pasti ada yang pikirannya, terus kalau kayak gitu kapan saya selesainya? Ustaz, nggak sudah selesai, ini sampai beruban juga nggak selesai.
Jadi kalau antum mikirnya selesainya kapan, tidak ada selesainya teman-teman. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, kapan kita selesai dari ini? Imam Ahmad bin Hanbal setiap hari belajar hadis, setiap hari belajar fikih, setiap hari belajar. Ditanya oleh murid-muridnya, sampai kapan kami seperti ini wahai imam? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kaki kita melangkah masuk ke dalam pintu surga. Baru Anda istirahat. Baru Anda istirahat. Antum jangan sangka Anda udah jadi mengajari antum gini, enggak belajar, Anda masih terus belajar. Tadi saya ikut hadir kajian Syekh Abdul Salam Asywair, kajian kitab Safinatun Najah. Saya beberapa hari yang lalu ikut kajian Syekh Adil Subai'i, belajar Sahih Bukhari dan Nukhbatul Fikr. Cuman berbeda tingkatannya, kemudian naik lagi tingkatannya terus belajar, tidak putus teman-teman. Kita lanjut ya. Huruf-huruf yang menjazmkan dua fi'il. Nah, kalau tadi menjazmkan satu, sekarang menjazmkan dua. Simpel saja, mudah. Contohnya di sini coba bacakan nomor 1 sampai 4. Siapa yang siap membaca langsung klik tombol angkat tangan. Bacakan. Baik, siapa yang membaca? Zauki, silakan Zauki. May yufrid fil aqli yadham. Yadkham. Baik. Yadkham di sini ya. May yufrid fil aqli yadkham. Lanjut bawahnya. May yad'ab fi sagirihi fi sigarihi yatamatta fil kibarihi. Fi kibarihi. Antum kalau lihat arti-artinya bagus-bagus semua ini ya. Lanjut. May yajtanib adan nasi yanju min adahum min adahum. Man yusafir tasdadu tidak dipanjangkan. Tazdad tajaribuhu. Baik, kita mulai dulu di sini man. Saya langsung fokus pada pembahasan karena waktunya takut nggak cukup ya. Langsung saya bahas dikit-dikit di sini man. Kemudian ada kata fi'il mudhari' apa di sini? Dalam contoh nomor 1. Apa fi'il mudhari'nya? Yufrid. Ada 2 ya? Apa saja? Yadham. Yufrid dan yadkham. Ada 2. Yufrid dan yadkham. Ini ya, ada 2. Oh, ada 2. Baik, dua-duanya menggunakan i'rab apa ini? Jazm, majzum semuanya. Yang nomor 2, antum lihat di contoh nomor 2, mana fi'il mudhari'nya? Yad'ab dan ada 2? Yatamatta. Baik. Banding 1 dan 2 memiliki kesamaan, kira-kira apa yang menyebabkan jazm dua fi'ilnya? Kata apa? Man. Ada man. Kalau diartikan di bahasa Indonesia, barang siapa. Nah, nanti kita bahas lebih detail. Tapi yang penting Anda tahu sudah di sini, kata man di situ menjazmkan 2 buah fi'il mudhari'. Kenapa kok 2 buah fi'il? Nanti kita bahas. Begitu juga di sini antum melihat man menjazmkan kata yajtanib dan yanju, menjazmkan yusafir dan tazdad. Bisa dipahami ya? Masalah artinya antar lagi kita bahas lebih detail. Lanjut, nomor 5 sampai 8. Siapa yang siap membaca? Mana yang belum pernah? Nah, Ustaz. Boleh, silakan. Ma tadakhir min malika yanfa'ka. Terus. Ma tudayyi min waqtika tandam alaihi. Terus. Ma tudlif taghram tamanahu. Terus. Ma tunfiqo bil khairi tujzabih. Baik. Nomor 5. Mana fi'il mudhari'nya? Tadakhir dan yanfa'. Nomor 6. Apa aja fi'il mudhari'nya? Tudayyi dan tandam. Memiliki kesamaan nomor 5 dan 6. Pasti ada yang menyebabkan jazm, teman-teman. Karena hukum asal fi'il mudhari' itu marfu', rofa'. Ketika berubah, dia kok nggak pakai rofa', kok malah pakai jazm. Berarti ada yang menyebabkan dia jazm. Begitu ya? Berarti yang di sini mana penyebabnya? Ma lagi. Ustaz. Ma.
Karena ada Ma. Oke. Ma di sini adalah yang menyebabkan dia jazm. Pasti ada yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Misal, hukum asalnya di tanah di Jawa misalnya itu subur. Tiba-tiba ada tanah, antum tanam di situ sesuatu nggak bisa tumbuh. Berarti ada yang menyebabkan dia nggak bisa tumbuh. Sama juga di sini, jazm tadi ada yang menyebabkannya jazm. Dan seterusnya di nomor 7 dan 8, ma di sini adalah menjazmkan dua buah fi'il yang datang setelahnya yang saya tampilkan di layar dengan warna kuning. Ma di sini diartikan bisa apapun. Apapun yang engkau rusak, engkau akan mengganti harganya. Apapun yang engkau belanjakan dalam kebaikan, yang engkau infakkan dalam kebaikan, engkau akan dibalas dengannya. Ini kurang tepat artinya ya. Engkau akan dibalas dengannya atau atasnya. Diganjar dengan hal tersebut. Baik, sekarang kita lanjut kepada pembahasan. Coba saya lihat versi Arabnya dulu. Dalam 4 contoh di awal, ya kita lihat tadi penjelasannya man, dimasuki man, dan yang di 4 contoh di bawahnya dimasuki oleh kata ma. Saya langsung masuk kepada pembahasan di sini. Man dengan ma tadi memiliki makna yang disebut dengan makna syarat. Saya langsung ringkaskan aja ya dari maksud pengarang ya. Di sini kalau saya bacakan semua kan kepanjangan. Saya langsung ringkaskan buat antum apa sih maksudnya dari tadi. Contoh yang di man, langsung saya fokus pada versi contoh ini tadi. Jadi ada 2 fi'il mudhari'. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Ya. Yang pertama disebut dengan apa? Ini nih. Saya kasih teksnya versi bahasa Indonesia, versi bahasa Arab, fi'lus syart. Yang kedua disebut dengan jawabus syart atau jazaa'us syart. Berarti di sini yadkham adalah jawab syarat. Alias kita sedang belajar kalimat persyaratan. Jadi fi'il atau kita bilang hal yang menyebabkan jazm. Ini bukan tuh jazm salah ya. Allati tajzimu. Harokatnya salah. Huruf-huruf yang menjazmkan 2 fi'il adalah kalimat syarat. Kalimat syarat itu gimana teman-teman? Antum bisa lihat di layar. Man yufrid. Ada persyaratan yang muncul di situ. Yufrid. Tidak ada suara, Ustaz. Suaranya hilang, Ustadz. Iya, hilang. Ustaz. Ustaz juga hilang. Maaf ada gangguan sinyal dari saya jadi keputus. Aneh tapi gangguan sinyalnya. Ya udah kita langsung bahas aja di sini. Jadi barusan kita lihat ada fi'il syarat dan ada yang namanya jawab syarat. Ada yang namanya fi'il syarat dan ada yang namanya jawab syarat. Fi'il syarat adalah fi'il yang pertama. Jawab syarat adalah fi'il mudhari' yang kedua yang dijazmkan. Alias kata-kata yufrid fil akli menjadi syarat terwujudnya yadkham. Kalau kita balik seperti ini. Kalau Anda tidak makan melampaui batas, maka Anda tidak akan sakit perut. Tinggal kita balik menjadi makna yang negatif. Maka kita paham maksudnya. Atau, yang nomor 2. Ini kita lihat adalah persyaratan.
Dan yang yatamata kita lihat sebagai konsekuensi dari persyaratan. Syarat agar diterima di fakultas kedokteran di universitas ini adalah nilai Anda harus lulus dalam nilai 90. Kalau nilai di bawah 90 nggak bisa masuk. Paham ya? Berarti konsekuensi yang didapat itu tadi adalah akibat Anda memenuhi persyaratan yang ada di fiil pertama. Kalau persyaratan terpenuhi, maka akan Anda mendapatkan hasil berupa konsekuensi yang kita bahasakan tadi. Yang pertama disebut fiil syarat, yang kedua disebut dengan jawab syarat. Mayyad'ab, barang siapa yang berlelah-lelah di waktu masa kecilnya, waktu masa mudanya, maka dia akan bersenang-senang di masa tuanya. Nggak capek-capek lagi. Begitu juga di sini, misalnya barang siapa yang bersafar merantau, maka akan bertambah pengalamannya bertambah. Berarti pengalaman bertambah adalah hasil dari persyaratan yang pertama. Ini adalah hasil dari ini. Terhubung teman-teman, inilah yang dimaksud dengan persyaratan. Begitu juga yang selanjutnya. Untuk melihat di sana berupa kata ma. Apapun yang kamu infakkan dalam kebaikan, pasti kamu akan dibalas dengannya. Anda tidak akan dibalas dengan kebaikan, kecuali Anda memberi yang baik. Tinggal antum balik maknanya, antum negatifkan, maka antum paham maksudnya apa. Baik, kita sekarang lanjut kepada kaedah. Sebenarnya di sini tidak ditampilkan kaedah, langsung di sini ditampilkan tabel. Ada kaedahnya setelah tabel. Kita langsung dikasih, enak nih, oleh pengarang kitab, terutama yang versi bahasa Indonesia juga ya di sini ya. Disebut jadwal. Jadwal itu teman-teman artinya dalam bahasa Arab adalah tabel. Bahasa Arabnya tabel itu jadwal. Kaidahnya setelah tabel kayaknya, Ustaz. Iya, betul. Saya bilang tadi kaidahnya setelah tabel. Kaidahnya setelah tabel. Baik. Kan saya udah bilang di sini ya, penting antum tahu fungsi lebih diutamakan daripada tahu arti. Makanya di situ diartikan nih, fungsi yang di tengah nih. Ini yang paling penting antum tahu, fungsinya. Terutama antum lebih baik tahu versi bahasa Arabnya itu lebih kuat daripada versi bahasa Indonesianya. Seperti contoh di sini ya. Fungsinya adalah yang di tengah-tengah ini, saya tandai. Ini adalah fungsi yang ada di tengah-tengah. Kalau ada tanda garis 2, ini adalah sama dengan yang di atas. Seperti begini ya kalau dalam bahasa Indonesia kita. Baik, kita lihat versi bahasa Indonesianya. Jazm 2 fi'il bukan hanya man dengan huruf-huruf yang lain. Juga ada huruf-huruf yang lain. Pertama di sini ada kata izma dan kata in. Dua-duanya memiliki makna jika. Saya kurang nyaman dengan arti seperti ya. Ini kurang tepat arti seperti. Justru artinya adalah jika. Persyaratan atau apabila. Izma taf'al syarran tandam. Kalau kamu berbuat buruk, kamu pasti akan menyesal. Menyesal adalah hasil dari perbuatan buruk. Jadi jawab syarat adalah hasil, fiil yang kedua adalah jawaban, fiil yang pertama adalah persyaratan. Kembali kepada makna tadi yang antum harus kenali. Yang pertama disebut dengan fiil syarat, yang kedua disebut dengan jawab syarat. Berikutnya, mahma dengan ma. Mahma dengan ma ini diartikan apapun atau apa saja. Tidak diartikan seperti, kita artikan apapun atau apa saja. Berfungsi untuk menunjukkan ya, berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Benda mati atau hewan. Maka pakai mahma atau mah. Benda mati atau hewan. Kalau izma untuk menunjukkan persyaratan, jika kamu begini maka begini. Jika kamu begitu maka begitu. Berikutnya, mata dengan ayyana ini memiliki makna yang sama, yaitu kapanpun atau bisa diartikan bila. Ini juga, ayyana juga sama ya, kapanpun atau bila. Ini dua-duanya sama.
untuk menunjukkan waktu. Mata tusafir, usafir. Kapanpun kamu pergi, aku juga ikut pergi. Ayyana tunadi ujibka. Kapanpun engkau memanggil, aku akan menjawabmu. Berarti tunadi adalah fi'il syarat, ujibka adalah jawab syarat. Fi'il pertama pasti fi'il syarat, fi'il kedua pasti jawab syarat. Berikutnya ada aina dan anna. Memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama, yaitu kemanapun atau dimanapun. Bisa bermakna kemanapun, bisa bermakna dimanapun. Ya, jadi kalau antum sebenarnya mau bilang, kamu mau pergi kemana, antum cukup bilang, aina tadhab. Tidak perlu bilang, ila aina tadhab. Ya. Langsung aja, aina tadhab itu lebih benar. Ini kurang lengkap contoh yang di versi Indonesia, kurang ya, aina tadhab. Oh, udah benar, maaf. Ashabka di sini, bukan ashabuka, saya salah baca barusan. Ini salah versi versi yang terjemahan, baknya harusnya disukunkan, dijazmkan ya. Makanya saya barusan salah memahami. Aina tadhab ashabka. Kemanapun atau dimanapun kamu pergi, aku akan menemanimu. Saya tanya dalam contoh barusan, yang mana fi'il syarat? Yang mana fi'il syaratnya? Tadhhab. Tadhhab adalah fi'il syarat. Yang mana jawab syarat? Ashab. Ashab adalah jawab syarat. Paham ya bedanya ya? Satunya menjadi persyaratan, satunya menjadi jawaban, konsekuensi. Begitu juga seterusnya ke bawahnya. Berikutnya ada kata kaifama, bagaimanapun. Untuk menunjukkan hal. Hal itu kondisi, keadaan. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Mana fi'il syaratnya? Yang mana fi'il syaratnya? Ta'amil. Tu'amil. Mana jawab syaratnya? Yu'amil. Tu'amil. Baik. Bagaimanapun kamu bermuamalah, bergaul dengan temanmu, maka dalam keadaan itu pula lah aku bergaul kepadamu. Dengan kondisi seperti itulah aku juga bergaul denganmu. Iya, ada pertanyaan Pak Yayan? Afwan, Ustaz, mau tanya Ustaz, ngapunten. Untuk amil jazm ini berarti harus ada jawab syaratnya ya Ustaz ya? Khusus untuk jazm untuk dua fi'il. Untuk dua fi'il ya, harus Ya. ada jawab syaratnya. Ya, yang untuk satu fi'il tadi beda ya, sudah kita bahas Beda. yang satu fi'il. Kalau yang dua fi'il maka di sini adalah kalimat syarat. Kalimat syarat Ustaz. mengandung dua bagian. Harus mengandung fi'il, syarat, dan harus mengandung jawab syarat. Ini adalah rukun dari persyaratan. Harus dua ini. Lanjut. Pak Yayan tadi ada bertanya? Ya Ustaz, tadi yang tu'amil Ustaz. Kenapa? Bukan jajam ya? Iya. Tu'amilu atau tu'amili? Tu'amil. Disukunkan. Tu'amil. Yu'amilka. Jazm ya. Kelihatan Kaifama seperti tu'am. sukun. Oh iya, disukunkan ya. Iya. Itu kelihatannya Kan seperti dhammah ya. Iya. Iya. Iya Ustaz. Makasih Ustaz. Baik. Berikutnya kata ayyu yang terakhir. Ayyu ini adalah bisa menunjukkan semua fungsi di atas tergantung. Tergantung apa? Tergantung kata yang datang setelahnya. Tergantung kata yang datang setelahnya. Jadi, ayyu ini nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Dia harus bersandar, harus jadi mudhaf kepada kata setelahnya. Ayyu bustanin. Ayyu ini kalau dalam bahasa Inggris bermakna which. Mirip dengan ini ya. Yang manapun. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, yang manapun. Dia seperti memberikan pilihan. Yang manapun taman yang engkau masuki, maka engkau akan senang. Mau taman di sebelah timur, taman sebelah barat, taman sebelah utara, semuanya sama-sama memberikan rasa senang.
Ya, jadi tergantung kata ayu, tergantung pada kata yang datang setelahnya, maka kemudian tinggal diartikan secara sederhana bisa antum pakai cara ini, diartikan yang manapun. Ini udah insya Allah makna yang universal bisa mencakup semua fungsi tadi di atas. Tergantung pada kata yang datang setelahnya, saya bilang ya. Nah, inilah kemudian kita masuk pada kaedah. Kenapa disebut dengan adawat? Kok nggak disebut huruf aja Ustadz? Al-huruful lati tajzimu. Kenapa nggak disebut huruf? Kita sebutnya adawat. Nah, ntar kita bahas di sini. Al-adawatul lati tajzimu fi'laini ada ithnata asyrata adatan. Jumlahnya ada 12 alat. Tadi adawat kita artikan sebagai alat. Alat yang menyebabkan jazm, jumlahnya ada berapa? 12 alat. Bukan 12 huruf ya. 12 alat. Alat, teman-teman, atau ada terbagi menjadi dua. Ada itu, ada yang berupa isim dan ada yang berupa huruf. Yang berupa huruf apa saja? Ada dua di sini, yaitu kata in dan idma. Yang huruf saya tandai dengan warna biru, in dan idma. Keduanya disebut dengan huruf harfan. Sedangkan sisanya yang jumlahnya 10 adalah semuanya isim. Ma, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haithuma, kaifama, ayyu. Tadi kita belum bahas haithuma ya, di sini sayangnya ya. Haithuma itu memiliki makna, di sini kurang yang versi Indonesia, harusnya ditambahkan kata haithuma di sini. Belum disebutkan, ketinggalan ya. Artinya sama dengan di atasnya, di mana saja, dimanapun, kemanapun. Nah, semua ini tadi, yang 10 ini adalah bentuk isim. Semuanya adalah asma. Itulah kenapa para ahli nahwu menggunakan istilah adawat. Kenapa adawat? Kalau bilang adawat berarti mencakup isim dan mencakup huruf. Nah, mencakup isim dan mencakup huruf. Jadi kalau ini saya kasih tulisan di sini ya. Adatun adalah bentuk mufradnya, jamaknya adalah adawat. Mencakup dua hal. Apa saja tadi? Isim dan huruf. Dan juga isim. Bagus. Mencakup harf atau mencakup isim. Jadi, lihat penjelasan detailnya seperti berikut ini ya. Penjelasan detailnya seperti berikut ini. Agak loading untuk presentasinya. Baik. Baik, kemudian kita lanjut kepada latihan. Sebenarnya sudah habis waktunya ini. Langsung kita bahas di latihan ini. Kita isi titik-titik kosong berikut aja deh ya. Boleh di sini isi latihan 2 dulu. Nomor 1 sampai 3 aja. Intanam fi majral hawa'i. Yuk, coba diisi titik-titiknya. Ini sudah diisi dengan fi'il syarat. Anda harus meletakkan jawab syarat di samping. Coba Anda letakkan. Kalau kamu tidur di tempat masuknya angin, udara. Apa jawaban yang terjadi? Konsekuensinya apa? Boleh pakai bahasa Indonesia? Masuk angin. Masuk angin. Masuk angin. Kalau masuk angin. Sakit gitu ya. Sakit, iya. Masalahnya nggak ada. Bahasa Inggris saja juga nggak ada yang masuk angin ya. Masa bilang enter win gitu ya. Enter masuk, win angin ya. Kan kayak gitu ya. Kamu kenapa saya enter win? Nggak bisa ya. Berarti di sini apa? Intanam fi majral hawa. Sakit. Apa bahasa sakit? Tamrot. Bagus. Maka kamu akan sakit. 2. Man yazhar kathiron. Barang siapa yang sering begadang. Apa dampaknya? Bebas. Yang bisa bahasa Arabnya langsung jawab bahasa Arab. Apa? Yat'ab. Boleh ya. Maka dia akan lelah di pagi hari. Atau yan'as. Ngantuk. Ngantuk. Yan'as fis sabahi. Atau yata'akhkhar fil istiqadhi. Terlambat bangun dan seterusnya ya. Fis sabahi. Terus nomor 3. Anna tursil risalatan bil baridi. Kemanapun engkau kirimkan surat melalui pos, apa yang terjadi? Konsekuensinya? Sampai. Apa ya? Sampai. Apa yang sampai? Risalahnya tadi sampai. Gimana bahasa Arabnya sampai?
Tasil. Tasil di sini ya. Tasilu, berarti di sini dijazmkan tasil Tasil. ila, tasil ilal, misalnya ilal mursali, sampai kepada yang tasil ilal mursal ilaihi, misalnya gitu. Atau tasil ilal mursalah cukup, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut sekarang dengan latihan 3. Sekarang Anda disuruh ngisi fiil syarat, dibalik ya. Saya hanya ngasih tahu cara mengerjakannya, sisanya antum bisa kerjakan sendiri masing-masing karena waktunya sudah melewati dari batas ya. Latihan 3, kebalikan dari yang tadi. Man titik-titik ya'ish azizan. Yo, antum isi. Di siapa ini? Man yaf'al khairan Boleh. Man yaf'al khairan izan. ya'ish azizan. Baik. Pokoknya masuk akal aja ya teman-teman ya. Letakkan di sini. Terus nomor 2. Haitsuma nuqtah tandam ala fi'lihi. Haitsuma bukan bila mana ya tadi ya. Dimanapun. Dimanapun titik-titik. Tentu kamu akan menyesali perbuatannya. Tentu kamu akan menyesali perbuatannya. Ayo, antum isi bahasa Indonesia. Boleh bahasa Indonesia kalau nggak tahu bahasa Arab? Harusnya bahasa Arab. Berbuat apa? Gimana bahasa Arabnya? Berbuat kemaksiatan. Haitsuma. Ini, karena ini pelajaran bahasa Arab ya, bukan pelajaran bahasa Indonesia ya. Atau ini bahasa Arab ya. Haitsuma taf'al atau ta'mal su'an boleh atau maksiatan boleh. Haitsuma ta'mal su'an tandam ala fi'lihi. Yang ketiga, man titik-titik tantaqil ilaihi tiba'uhum. Maka tabiat tiba ini tabiat mereka akan pindah kepadanya. Maksudnya menular tabiatnya. Kira-kira apa ini kalau bahasa Indonesia? Barang siapa yang titik-titik maka sifat-sifat mereka akan menular pada dia, pindah kepada dia. Yuk, bahasa Indonesia aja boleh nih. Logika ini yang dimainkan ini. Logika. Apa? Man ta'mal ilmuhu. Barang siapa yang bergaul dengan dengan orang soleh, maka akan pindah ke mereka sifat. Begitu juga bergaul dengan orang buruk. Ya, misalnya man di sini yusahib. Man yusahib al-akhyar atau as-salihin tantaqil ilaihi tiba'uhum. Atau antum ubah solihinnya menjadi orang-orang yang bermaksiat, al-asin, dan seterusnya. Nah, ini antum tinggal kerjakan sendiri-sendiri, bisa dikerjakan masing-masing, terus juga kalau latihan yang lainnya biasanya cuma membuat kalimat gitu aja ya. Buat kalimat juga itu antum kerjakan sendiri-sendiri, kalau punya guru, bagus, antum bisa minta tolong ke gurunya untuk mengoreksikan kalimat-kalimat antum apakah sudah benar atau tidak. Jadi di sini butuh kepada penguasaan kosakata yang banyak dari antum. Kalau antum lihat di sini tadi terbukti bahwa kita masih kurang kosakata. Disuruh mengerjakan masih pakai bahasa Indonesia ya. Masih pakai bahasa Indonesia, padahal ini pelajaran bahasa Arab. Baik, kita selesaikan di sini dulu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan af'al khamsah dan cara mengi'rabnya. Khusus pada pertemuan kali ini tidak ada latihan i'rab sama sekali. Sepertinya memang ditunda untuk Nahwu jilid 3 latihan i'rabnya karena agak rumit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.